Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'a ihsan yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad. Wa syarrul umur muhdatsatuha wal muhdatsatil bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Tidak ada kata yang layak kita ucapkan sebelum kita itu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat yang hadir pada diri kita, terlebih di bulan Ramadan ini, wajiblah kita selalu menambah syukur kita. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, mau dalam keadaan lockdown, mau dalam keadaan terpisah dengan pasangan, mau dalam keadaan mencari suami atau mencari istri nggak ketemu-temu, atau mau dalam keadaan jualan juga sepi, job-job banyak yang batal, atau aneka macam yang mungkin terkesan tidak mengenakkan dalam kehidupan secara manusiawi. Tetapi ketahuilah ketika keimanan itu ada di dalam qalbu kita, Islam itu ada dalam kehidupan kita, sebenarnya itu satu alasan yang cukup menjadikan kita bahagia. Terlebih Allah kasih kita panjang umur sehingga kita bisa memasuki bulan yang penuh keberkahan ini, bulan Ramadan. Betapa bahagianya ketika kita ada di bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh dengan kehebatan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan hidayah, bulan yang akan menjadikan kaum muslimin kemenangan. Sebagaimana sejarah mencatat banyak sekali pertempuran kaum muslimin melawan kaum kafir itu dimenangkan ketika bulan Ramadan. Allahu Akbar walillah ilham. Maka sebagian para ulama menamai bulan Ramadan ini sebagai Syahrul Jihad, yaitu bulan jihad fisabilillah. Ikhwan dan akhwat, kedua kalinya sholawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahli sunnah wal jamaah adalah satu golongan yang senantiasa menghidup-hidupkan sholawat. Ahli sunnah wal jamaah adalah satu golongan, satu kelompok yang
dalam hatinya itu tidak berhenti mengucapkan sholawat. Karena sholawat ini adalah tanda matur nuwun kita, terima kasih kita kepada Habibina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka jangan pernah kita ini alergi. Jangan pernah kita itu benci mendengar solawat-solawat, baik solawat Ibrahimiyah yang dibaca tadi atau solawat-solawat yang dikarang oleh para ulama. Semuanya dalam rangka untuk memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Tentu ada yang sangat penting, konsekuensi dari pengikraran asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yakni mengakui Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan yang terakhir. Kemudian beriktiba, mencontoh dari setiap yang wajib kita contoh dari perilaku Habibina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengindahkan syariat-syariat yang diajarkan oleh Habibina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memuliakan dan meninggikan syiar-syiar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa, kita, aku, kamu, kita semuanya, sudahkah kita mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidaklah kita akan menjadi umat yang baik. Tidaklah aku dan kamu menjadi umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keren kalau kita tidak mempelajari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya selalu mengajak sedulur awake dhewe niki dadi umat Rasulullah ya kudu sinau gimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir itu sudah sama mempelajari sejarah Rasulullah sampai di antara mereka dan banyak di antara mereka sama masuk Islam. Mereka takjub, mereka terbuka kolbunya menjadi ladang hidayah ketika apa? Ketika mereka mempelajari tentang perjalanan Habibina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Dan sangat penting lagi apa? Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Para ummahatul mukminin. Kita menghormati semuanya. Kepada para akhwat sudah sama hafal istrinya Rasulullah belum? Ayo, coba siapa istrinya Rasulullah? Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Sofiyah, Ummu Salamah. Ayo siapa lagi? Kalian banyak tidak hafalnya. Para ummahat harus tahu siapa istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat ada 9, dalam riwayat yang lain sampai 11. Monggo dipelajari, hidupnya dipelajari. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita memuliakan mereka, kita mencintai mereka. Dan para ulama-ulama yang senantiasa menjaga risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, serta kaum muslimin semuanya, dimanapun berada, kapan saja, kita selalu mencintai kaum muslimin. Ingat, ahli sunnah wal jamaah
yaitu kelompok yang selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berpegang kepada akidah yang benar, berpegang kepada syariah yang benar. Mereka selalu mencintai kaum muslimin, baik dia yang taat maupun dia yang pendosa. Selama dia kaum muslimin, kita sayang mereka secara umum. Kita berlepas diri dari kesalahan-kesalahannya, tetapi secara umum kita mencintai mereka. Maka kita selalu berdoa, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Coba. Tanda cinta kita, doakan kaum muslimin. Ya, doakan kaum muslimin. Jangan kita itu membenci. Di antara kesalahan kaum muslimin hari ini adalah, ini jangan catat ini, catat. Dia membenci orang yang berbeda dengan dirinya. Dia benci dengan kelompok yang tidak satu kelompok dengan dirinya. Dia membenci jamaah yang tidak satu guru dengan dirinya. Berbeda kelompok, berbeda organisasi, berbeda pemahaman, berbeda fikih, dia sudah benci. Jangan. Itu bukan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Pemahaman ahli sunnah wal jamaah itu mencintai dan menyayangi kaum muslimin dimanapun berada. Apapun alirannya, apapun backgroundnya, selama dia berdiri di atas kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia adalah saudara kita. Dia adalah saudara kita. Siapapun. Tidak usah sok keminter. Tidak usah sok keminter. Tidak usah sok nyalah-nyalah ke yang lainnya. Lawang kita juga tidak ngerti macam-macam. Tugas kita sebagai orang awam itu adalah menyayangi kaum muslimin. Sungguh ketika kita membenci kaum muslimin, ketika kita menyalah-nyalahkan kaum muslimin tanpa hujah yang tepat dan tidak tahu menahu apa mereka, nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mengapa Anda membenci saudaramu se-Islam? Mengapa engkau merasa lebih sombong daripada orang yang lainnya? Kata guru saya, kata kiai saya yang menyebutkan adalah ana khairu minhu, aku adalah lebih baik daripada dia, itu adalah perkataannya iblis. Ya, itu adalah perkataannya iblis. Iblis merasa lebih hebat daripada orang yang lainnya. Iblis merasa hebat daripada Adam saat itu. Apakah kita akan mengikuti jalannya iblis, merasa kalau kelompok kita lebih hebat daripada kelompok yang lainnya? Maka di Al-Awsat ini selalu berdiri tengah-tengah. Sumiyal Al-Awsat, dikatakan Al-Awsat karena apa? Karena muktasid. Li'annahum muktasid, dia adalah orang yang ada di tengah-tengah. Selalu mencintai kaum muslimin. Toleransi, tasamuh dengan perbedaan. Ini adalah pemahaman yang dibawa sejak dulu sampai nanti insya Allah. Maka orang-orang yang mereka selalu merasa benar sendiri, mau tidak mau dia akan pergi dari Al-Awsat. Dia mau tidak mau akan keluar dari Al-Awsat. Sudah banyak orang Al-Awsat itu keluar masuk banyak kok. Woi, jubule ora cocok keluar, jubule ora cocok keluar. Tapi orang-orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah dan dikasih hidayah oleh Allah untuk istiqomah di atas ini, insya Allah banyak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara, sedulur-sedulur yang mereka istiqomah di sini, di majelis Yayasan Islam Al-Awsat bersama saya, bersama Dr. Fathur Rahim insya Allah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada antum semuanya. Doakan guru-guru kita di setiap majelis-majelis ilmu kita. Di waktu-waktu mustajabah kita. Guru-guru kita itu adalah orang yang sangat
memberikan apa ya? Dia menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Doakan. Maka kepada guru-guru kita semuanya, kepada masyayikh-masyayikh kita semuanya, kepada para asyatid-asyatid kita semuanya yang telah menjadi jalan sehingga kita paham akan iman, sehingga kita menjadi ngerti akan pentingnya Islam, sehingga kita ngerti mana yang halal dan mana yang haram, sehingga kita ngerti mana jalan ketaatan dan jalan kemaksiatan, sehingga ngerti dari ini semuanya. Masya Allah, ini adalah jalan yang sangat jangan lurus, yaitu berguru kepada guru yang benar. Maka jalan yang harus ditempuh kita adalah siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita, yaitu al-Islam, berdiri di atas Quran dan Sunnah, berdiri atas kebenaran. Mari kita doakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Kita doakan semua yang pernah berjasa di dalam kehidupan kita, terlebih adalah belajar tentang al-Islam. Mereka tidak membutuhkan harta kita. Guru-guru kita tidak membutuhkan jasa-jasa kita secara berlebih. Mari kita doakan guru-guru kita. Kita doakan ustadz-ustadz kita. Kita doakan mereka yang telah berjasa kepada kita. Jangan kurang ajar. Ya, saya berkali-kali, meskipun kadang kita setelah belajar dengan banyak guru, akhirnya kita kadang berbeda dengan ustadz kita. Terkadang kita kemudian, oh ustadzku kok gini, padahal dalil gini. Tetapi tetaplah menghormati para ustadz-ustadz itu. Mereka telah luar biasa dalam memberikan sumbangsih dalam maslahah diniyah kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, memberkahi guru-guru kita, menerima amal-amalnya, menerima langkah-langkah dan perjuangannya, dan menjadi amal jariah. Amin Allahumma amin. Hadirin ayuhal mustami'un yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya. Hilang materinya. Oh ini, bismillah. Kita berbicara soal permasalahan tarikh tasrih sholat tarawih. Yes, tarikh tasrih sholat tarawih. Bahwa kita kalau membuka di dalam Al-Quranul Karim, kata-kata tarawih ya tidak kita temukan. Karena itu adalah bagian dari sholat malam. Ya, Qiyamul Lail. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu ada kata-kata di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-25 dan ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabhu laila tawilan." Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam. Maka sujudlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ini adalah Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail itu adalah sholat di malam hari. Di dalam ayat yang lainnya, Qiyamul Lail ini disebut juga dengan sholat tahajud. Ini ada di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari sholatlah tahajud. Tahajudlah kamu sebagaimana suatu ibadah tambahan bagimu.
Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke maqaman mahmuda, yaitu tempat yang terpuji. Kalau di dalam surat Al-Insan, surat yang ke-76, ayat yang ke-25 dan 26 itu adalah qiyamul lail secara umum. Ya, qiyamul lail secara umum. Yaitu diawali ketika setelah sholat Isya. Itu secara hukum fikih sudah diperbolehkan melakukan qiyamul lail sampai nanti menjelang subuh. Sampai nanti menjelang subuh itu qiyamul lail. Kalau di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79, di situ ya qiyamul lail, tapi di situ ada fatahajjat bihi, yaitu sholat tahajud. Tahajud itu ngelilir bahasane, bahasa fikih para kiai-kiai desa niku napa? Ngelilir. Jadi sholat malam yang dikerjakan ketika dia sudah melalui tidur. Kalau ulama fikih mengatakan meskipun tidurnya itu sakseran, sakseran, lah meskipun sakseran, tangi. Lah tahajud itu jegagu, kalau bahasanya wong Jawa itu jegagu. Dukuk, wah gitu tahajud, fatahajud. Bangunlah kamu dari tidurmu. Fatahajud dan gitu. Itu bangun tidur. Maka disebut sholat tahajud itu karena bangun tidur. Maka kalau kita berbicara tentang fikih sholat, kiai-kiai kuno kita itu kalau sholat tahajud itu memberikan syarat apa? Harus tidur. Lah wong sholat tahajud ke orang turu, jenenge yo gak sholat tahajud. Kalau tahajud harus tidur. Tapi kalau qiyamul lail itu tidak harus tidur. Boleh dikerjakan setelah selesai sholat Isya. Seperti itu. Selesai sholat Isya itu sudah halal untuk melakukan sholat tahajud. Ayat banyak sekali yang berbicara tentang qiyamul lail ini. Karena qiyamul lail itu sangat mulia sekali. Terlebih di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun paring dawuh wonten hadis yang sangat masyhur sekali. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ma ghufira lahu ma taqaddaman bih. Barang siapa yang dia qoma, yaitu menegakkan qiyamul lail, menegakkan sholat di malam hari di bulan Ramadan. Ya, man qoma Ramadhana, barang siapa yang dia menegakkan qiyamul lail, sholat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, iman dan wahtisaban, berharap hanya kepada Allah, ghufira lahu ma qaddaman bih. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang masa lalu dan masa depan. Nah terus tarawih ini apa? Sholat tarawih ini bagaimana? Nah maka hari ini kita akan berbicara tentang sejarah sholat tarawih agar kita tahu. Karena sebagaimana saya omongkan kemarin, saya itu kalau di Yayasan Al-Ausad adalah bertugas sebagai orang yang berbicara tentang sejarah. Karena ini bulan Ramadan. Kemarin berbicara tentang sejarah siam Ramadan, sekarang saya berbicara tentang sejarah sholat tarawih. Atau kalau di dalam kitab-kitabnya para ulama disebut tarikh tasrikh sholatut tarawih. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata tarawih itu adalah bentuk jamak dari single tarwih. Dan tarwih adalah bentuk masdar, kata sifat dari kata bentuk rawaha rawihu. Dan ternyata istilah tarawih ini tidak dikenal di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dikenal. Dan setidaknya oleh Abu Bakar radhiyallahu an
juga tidak mengenal. Karena pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup dan kemudian sedo, dialihkan kepada zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu menyebut sholat pada bulan Ramadan itu adalah qiyamur Ramadan, yakni penghidupan atas malam Ramadan. Maksudnya ibadah guna menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Nah, munculnya nama tarawih sebagai istilah yang dipakai oleh kaum muslimin di dunia saat ini, ulama saat ini, dan terlebih di Indonesia. Yang Indonesia ini adalah kaum muslimin yang mengikuti madhab Syafi'i secara mayoritas. Itu sangat mengenal qiyamul sholatut tarawih. Nah, salah satu ada di masa Umar bin Khattab menjabat, yakni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Marwazi di dalam kitab Qiyamul Ramadan dari Hasan rahimakumullah, Umar radhiyallahu an memerintahkan Ubay untuk menjadi imam pada Qiyamul Ramadan, dan mereka tidur di seperempat pertama malam. Jadi setelah sholat isya mereka tidur di seperempat pertama malam. Habis isya niku sare. Lalu mengerjakan sholat di 2/4 malam setelahnya. Dan selesai di seperempat malam terakhirnya. Mereka pun pulang dan syahur. Mereka membaca 5-6 ayat pada setiap rakaat. Dan sholat dengan 18 rakaat yang salam setiap 2 rakaat, dan memberikan mereka istirahat sekedar wudhu dan menunaikan hajat mereka. Ini yang akhirnya disebut dengan sholat tarawih. Menjadi mungkin setelah tarawih muncul di masa ini, yaitu di masanya Abu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena dalam riwayat di atas, Ubay bin Ka'ab diperintah oleh Umar radhiyallahu an untuk menjadi imam Qiyamul Ramadan dengan bacaan 5-6 di ayat di setiap rakaat. Dan di setiap 2 rakaat istirahat. Setelah sholat 2 rakaat istirahat. Dengan redaksi seperti ini, dinukil. Wa yurawwiyuhum qatra mayatawaddau al-mutawaddi'u wa yaqdi hajatah, dan memberikan mereka istirahat sekedar berwudu dan menunaikan hajat mereka. Di situ ada kata-kata wa yurawwiyuhum, dan memberikan mereka istirahat. Jadi bisa jadi itulah kenapa itu disebut dengan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Atau di dalamnya sholat yang banyak memberikan tarwih. Yaitu sholat yang banyak memberikan istirahat. Setiap 2 rakaat selesai, maka istirahat. Rakaat selesai, istirahat. Bawa wudu, ada yang batal, atau ada yang keqadul hajat, dinteni. Seumpama ada waktu sholat, Pak Imam, badhe teng wingking sekedap, dinteni dhisik, istirahat dhisik, dzikir dhisik gitu. Maka menunggu orang-orang itu istirahat. Lah itu yang disebut dengan tarwih. Ini diketerangan oleh Imam Mawardi. Kalau sholat yang itu, maka sholat itu dikerjakan di masa Umar bin Khattab. Sholat yang versi seperti itu. Dengan 18 rakaat. Mereka mendapatkan 9 kali tarwih. 9 kali 2 berapa? 18. 9 kali istirahat. 18 rakaat dengan cara 2 sholat
2 rakaat berhenti, 9 kali istirahat. Dan kalau sholat itu dikerjakan dengan 20 rakaat, maka tarwih yang ada menjadi 10 kali tarwih. Apabila ditambah juga dengan 3 witir, maka formatnya menjadi 2 rakaat plus 1. Itu berarti tarwih menjadi 12 kali dan itu sangat banyak sekali. Dan itulah yang disebut dengan sholat tarwih ketika masanya Umar bin Khattab. Kalau merujuk kepada sholat kata-kata tarwih, maka kata-kata tarwih itu ada pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata-kata tarwih. Kalau pada masanya Rasulullah, saya katakan tadi tidak mengenal kata-kata tarwih. Ada sholat di malam hari di bulan Ramadan, istilahnya adalah qiyamur Ramadan, bukan sholat tarawih. Nah, variasi jumlah rakaat ini juga yang ternyata tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Beberapa orang taunya bahwa sholat tarawih itu ada ketetapan jumlah rakaat. Ada yang menyebut sholat tarawih itu 8 rakaat. Tidak sedikit yang mengatakan 20 rakaat. Bahkan ada yang lebih. Padahal para ulama, di dalam ulama-ulama fikih, mereka sepakat bahwa sholat tarawih itu tidak ada jumlah secara pasti jumlah rakaatnya. Ya. Jumlah rakaatnya secara pasti tidak ada, penentuan secara pasti tidak ada. Maka dalam perjalanannya justru sholat ini dilakukan dengan variasi jumlah rakaat yang bermacam-macam. Yang sekarang ini mau qiyamul Ramadan, mau tarawih itu sudah membaur menjadi satu. Ya. Lah, maka karena banyak ketimpangan di masyarakat ya. Sing bener itu 8 rakaat dengan 3 rakaat atau 20 rakaat dengan 3 witir atau 36 atau 41, maka di sini saya mengajak untuk belajar. Saya hanya menerangkan apa yang ada pada sejarah. Lah, pilihan rokaatnya kembali ke panjenengan masing-masing. Seperti itu. Yang pertama, pasal yang harus diketahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tarawih di masjid yang pertama. Lebih lagi, kecuali hanya beberapa saja. Ya. Maka ini kita harus penting ini, harus tahu dulu ini, kita harus tahu dulu sejarahnya. Kecuali hanya beberapa waktu saja. Berdasarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada anjuran-anjuran untuk melakukan sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih yang nanti akan menjadi landasan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Anjuran umum yang khusus, anjuran menghidupkan malam Ramadan. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada siyamu Ramadan alaikum wa sanattu lakum qiyamahu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian puasa Ramadan dan mengsunahkan qiyamnya. Ini hadis riwayat Imam Nasai. Ini hadis riwayat Imam Nasai. Rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan fi ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk melaksanakan qiyamul Ramadan
tanpa memerintahkan dengan kuat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang disebutkan di atas dan hadis-hadis lain dengan nada sejenis merupakan anjuran yang sifatnya khusus dari segi waktu pengerjaan, yakni malam-malam Ramadan untuk menghidupinya dengan ibadah. Salah satunya adalah sholat. Di sisi lain, hadis-hadis sejenis juga ada anjuran yang sangat umum sekali bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk menghidupkan qiyamul Ramadan. Karena Rasulullah SAW menganjurkan untuk menghidupkan malam Ramadan, para sahabat pun banyak yang melaksanakannya. Tapi pada zaman Rasulullah SAW itu tidak ada komando. Tidak ada komando untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid secara tegas, gitu tidak ada komando. Maka para sahabat pun meresponnya pun aneka macam, ya, aneka macam. Ada yang di rumah, ada yang sendiri-sendiri, yang di rumah berjamaah dengan istrinya dan anaknya, ada yang di masjid sendiri-sendiri gitu. Ada yang berjamaah dengan 5 orang, ada yang 6 orang, ada yang 3 orang. Itu dalam satu masjid. Ya, dalam satu masjid. Ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, dan dikisahkan di dalam musnadnya Imam Ahmad. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, orang-orang melaksanakan sholat di masjid Rasulullah SAW di malam-malam Ramadan itu berpisah-pisah. Mereka mengikuti orang-orang yang punya hafalan Quran untuk menjadi imam sholatnya. Ada yang berjamaah dengan 5 orang, ada yang juga 6, atau sedikit bahkan lebih banyak lagi. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu an, dari sholat tarawih di zamannya Rasulullah itu beda-beda, macam-macam. Dalam satu masjid, ono sing mung 5, sak rombol 5, sak rombol 6, ono sing sithik, ono sing akeh. Tapi yang menjadi imam mereka adalah yang hafal Qur'annya banyak. Ini hadis riwayat Ahmad, dikisahkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi SAW pernah ikut sholat di masjid? Atau ada nggak dalil bahwa Rasulullah SAW itu pernah sholat di masjid? Sampai akhirnya di suatu malam sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW masuk ke dalam masjid di tengah malam. Jadi Rasulullah ini tarawih tengah malam di masjid. Karena memang beliau yang memulai duluan dan diikuti oleh banyak orang. Agak lama berdirinya Nabi SAW dalam sholat tersebut. Namun ketika beliau sadar bahwa beliau diikuti oleh banyak orang di belakangnya, di belakang beliau termasuk oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an, maka beliau mempercepat. Jadi awalnya Rasulullah sholat sendiri di masjid. Ternyata Rasulullah sholat diikuti oleh orang banyak. Setelah sadar bahwa ternyata di belakang ini banyak yang ikut, akhirnya Rasulullah mempercepat sholatnya. Kemudian Rasulullah menghentikan sholatnya itu dan pindah ke rumah. Dilewati malahan pindah ning jene daleme Nabi Muhammad kiambaan. Nah, dan sholatnya yang di rumah itu sangat lama sekali. Tidak selama ketika sholat bersama dengan Rasulullah dan para sahabat di rumahnya saat itu. Diceritakan oleh Imam Al-Marwazi dalam
kitab Qiyamul Ramadan Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu-waktu pernah sholat di bulan Ramadan, lalu aku berdiri di sampingnya menjadi makmum, kemudian diikuti oleh yang lainnya, lalu nambah dan nambah terus menjadi makmum yang banyak. Ketika Nabi SAW menyadari kehadiranku dan orang-orang yang menjadi makmumnya, Nabi SAW mempercepat sholatnya, kemudian ia kembali ke dalam rumah. Ketika ia di rumah, ia melakukan sholat yang sangat lama. Ketika pagi datang, Nabi bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kau khawatir memberatkan kami? Nabi SAW menjawab, ya, itu yang membuatku melakukan itu, yaitu mempercepat dan meneruskan di rumah. Rasulullah khawatir kalau Rasulullah melanjutkan itu, maka menjadi memberatkan di rumah. Itu yang terjadi pada zaman Rasulullah. Tapi ada tipe yang dikerjakan oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, itu sholat dengan keluarganya. Dia sholat di rumah sendiri dengan keluarganya. Ini mungkin cocok dalam kondisi lockdown yang zona merah ya, yang zona merah. Kalau yang zona hijau, yang zona kuning, atau zona merah kehijau-hijauan yang tidak begitu jelas, tetap aja di masjid tidak apa-apa. Ya, di situ sahabat Ka'ab bin Malik ada riwayat ya, An Jabir radhiyallahu anhu, Ja'a Ubiyah bin Ka'ab radhiyallahu an fi Ramadan. Dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia bertanya, wahai Rasul, semalam ada sesuatu di rumahku. Nabi SAW menjawab, bertanya, apa itu? Beliau menjawab, wanita-wanita di rumahku mengaku tidak punya hafalan Quran, maka mereka sholat menjadi makmumku di rumah, dan aku pun sholat menjadi imam mereka dengan 8 rakaat. Nabi SAW pun diam seakan-akan memberikan isyarat ridho kebolehannya. Ini hadis sahih, hadis riwayat Al-Marwazi. Yang melakukan sholat dengan keluarganya itu bukan hanya Ubay bin Ka'ab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengerjakan. Ada riwayat. Baca Indonesianya aja ya biar cepat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak istrinya. Kapan Rasulullah mengajak istrinya untuk melakukan qiyamu Ramadan pada malam 21 Ramadan untuk sholat malam sampai sepertiga malam. Kemudian beliau ajak lagi kapan? 22. Dan sholat bersama sampai pertengahan malam. Lalu di malam yang keberapa? 23. Mereka sholat malam sampai kapan? 2/3 malam. Kemudian Nabi SAW juga mengajak lagi untuk sholat malam. Kapan? 24 Ramadan. Dan mereka sholat sampai subuh. Ora sahur. Ora sahur. Sampai subuh datang. Dan Nabi SAW tidak lagi mengajak mereka kemudian. Jadi Rasulullah pernah sholat dengan istrinya di rumah. Kapan? Pada malam 21, malam 22, malam 23, dan malam 24 ngantek montok puol. Allahu Akbar. Para ulama mengatakan keterangan ini.
Hadis-hadis yang disebutkan di atas sebetulnya menjadi informasi bagi kita bahwa memang syariat malam di malam Ramadan ketika awal-awal itu masih berupa anjuran dan umum. Datangnya Nabi SAW kepada sahabat yang sedang beribadah di Masjid Nabawi itu, lalu mengikuti beliau sendirian di rumah, dan berikutnya mengajak istri untuk berjamaah, memberikan informasi datang sholat malam. Jadi bagaimana nih keputusan kesimpulan dari kisah yang panjang tadi itu? Pertama, para ulama memberikan kesimpulan gini. Berarti sholat malam di Ramadan waktunya tidak pernah ditentukan. Apakah di awal, di tengah, atau di akhir. Rasulullah tidak menentukan. Yang penting Ramadan silakan sholat. Ramadan silakan lakukan. Apakah ba'da isya, tengah malam, sepertiga malam, atau 2/4 malam, terserah silakan. Kedua, sholat malam yang dikerjakan di malam Ramadan itu tidak diharuskan dikerjakan sendiri atau berjamaah. Keduanya boleh dilakukan dan Nabi pernah melakukan semuanya. Mau sendiri boleh, mau berjamaah juga boleh. Kalau dari sejarah yang ada. Ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak ingin memberatkan umatnya dalam keadaan sendiri. Nabi SAW mengerjakan sholat dengan mengerjakan yang lama. Boleh sholat yang lama sekali. Tapi lihat jamaahnya atau sendiri-sendiri boleh. Kalau jamaah itu banyak orang perempuan-perempuan sepuh, ya jangan baca surat Al-Baqarah dengan 100 ayat. Jangan ya. Jangan. Keempat, riwayat yang sampai kepada para ulama, awal-awal persyariatan qiyam Ramadan tidak pernah disebutkan adanya batasan rakaat, baik minimal atau maksimal, ya, baik minimal atau maksimal. Ini kita mencoba memotret sejarah dari riwayat-riwayat. Kami hanya menyampaikan potretan-potretan sejarah dan apa yang ada pada ulama, kami sampaikan apa adanya. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Nabi SAW mengimami di masjid. Ya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengimami di masjid. Hanya 3 malam. Hanya tiga malam. Bersama sahabatnya. Ya, kapan Rasulullah SAW mengimami di masjid? Kapan? Apakah malam pertama? Malam kedua, malam ketiga, atau malam ke-15, ke-16, 17, atau malam kapan? Daripada tebak-menebak, lebih baik, ayo kita baca riwayatnya. Enak kita kembali kepada riwayat. Yang ditemukan oleh para ulama, Rasulullah SAW melakukan sholat berjamaah dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu 3 malam. Dan itu di akhir-akhir bulan Ramadan. Di akhir-akhir bulan Ramadan. Di awal-awal Ramadan tidak ditemukan. Yaitu tanggal 23 Ramadan, 25 Ramadan, dan 27 Ramadan. Mari kita baca. Warape duwune ora majat. Karena arape duwune ora majat, dibaca terjemahane wae. Ya mboten. Selain ya akeh sing ora mudeng bahasa Arab, ya sing maca ben ora patek kesel. Tak wacake. Kenapa Ustaz baca? Hati-hati ben ora salah, soalnya iki direkam. Nggih. Ana gara-gara nyebut salah di paido kok. Maca ben ora salah. Nek pengajian ora live ngono ndrememel, nek di live ini kudu maca dalil, diwaca wong sak donya. Nek sing seneng memahami, lah sing ora seneng Ustaz Deno Aji Murti, lho delok Ustaz salah nyebut lho. Maca. Tak waca bahasa Indonesianya saja. Nek Arabe duwune ora majat. Dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, kami berpuasa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan.
Dan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghidupkan malam-malam Ramadan bersama kami kecuali ketika pada malam 23. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami sampai sepertiga malam. Ya, di malam ke-23 Rasulullah niku sholatnya sampai kapan? Sepertiga malam. Jangan catat. Di malam ke-24 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami. Kemudian datang lagi di malam ke-25. Beliau datang juga menjadi imam sholat kami sampai setengah malam. Kalau yang 23 malam datang sampai sepertiga malam, ini sampai tengah malam. Kemudian beberapa dari kami mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa tidak kita habiskan saja satu malam untuk beribadah sunnah ini? Ya Rasulullah. Maka yang sholat malam bersama imam, maka seluruh malamnya dihitung sebagai ibadah. Jadi siapa yang mengikuti sholat dari rokaat pertama sampai rokaat terakhir imam selesai, iku padha ae salat sewengi suntup. Penak ndak? Enak, itulah penake dadi umat Rasulullah, pahalane akeh-akeh. Dan beliau tidak datang kepada kami di malam 26. Dan datang lagi di malam ke-27. Dan di malam itu kami sholat bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia yang sangat banyak. Malam 27 Rasulullah datang lagi dan diikuti oleh banyak di antara kami yang sangat lama sampai kami khawatir melewati waktu sahur. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Ini adalah informasi bahwa Nabi SAW hanya keluar berjamaah di Masjid Nabawi bersama para sahabat itu 3 malam saja. 23, 25, 27. Dalam riwayat ini tidak ada keterangan jumlah rokaat, tidak disebutkan. Hanya disebutkan Rasulullah itu sholatnya sampai 23 malam. 2/3 malam, maaf salah baca. Tidak menunjukkan rokaat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW tidak hadir di sisa malam Ramadan Masjid Nabawi karena khawatir dianggap itu sebagai sholat yang wajib. Ya, khawatir dianggap sholat yang wajib. Lah kok bisa menyimpulkan seperti itu ye? Ana dawuhe, nggih, ada dawuh sabdo saking Habibina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakinni khasyitu antufradu alaikum fatah jizu'an ha. Saya khawatir nanti diwajibkan untuk kalian dan kalian tidak mampu, gitu, nggih. Keterangan dari para ulama, padahal sahabat Nabi SAW ketika tahu Nabi Muhammad sholat bersama di malam 23, jumlah jemaah bertambah terus sampai 27. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan, khawatir diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mampu. Beliau menyebutkannya di dalam kitab Fathul Bari. Seperti itu. Nah, sekarang jumlah rokaat. Tadi sudah ya, tata cara qiyamul Ramadannya sudah macam-macam. Sekarang jumlah rokaatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan banyak sahabat termasuk istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam dengan jumlah rokaat yang tidak tetap. Nih, menurut testimoni dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumlah rokaatnya tidak tetap. Sholat malam hari ini berbeda-beda jumlah rokaatnya dengan jumlah rokaat malam kemarin. Ya. Tetapi berhasil dipotret. Cepret.
ya, di screenshot oleh para perawi. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan 13 rakaat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW sholat malam sebanyak 13 rakaat. Kemudian ia sholat sunnah qobliyah subuh jika mendengar azan subuh dengan ringan. Hadis riwayat Malik. Sholat malam 11 rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat sholat di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang ketiga, Rasulullah pernah sholat malam dengan 7 rakaat sampai 11 rakaat. Tapi dalam riwayat lain dikatakan ini sedang melakukan sholat witir. Tapi jumlah rakaatnya jelas 7 sampai 11. Siapa yang meriwayatkan? Imam Bukhari. Loh, nggih. Saya bacakan. Dari sahabat Mas'rur radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah menjawab 7 rakaat. 9 rakaat dan juga 11 rakaat itu tidak termasuk 2 rakaat fajar qobliyah subuh. Niki dicepret, dipotret, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Macam-macam nggih jumlahnya nggih. Nah, ono sing macem neh. Rasulullah niku pernah sholat cuma 2 rakaat dalam satu malam. Hanya dua rakaat. Tapi jangan senang dulu dengan kata-kata 2 rakaat ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa? Sholat malam 2 rakaat. Jika kalian takut akan datangnya subuh, maka sholatlah 1 rakaat witir sebagai penutup. Rasulullah itu sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Tata caranya ini dijadikan dalil, ya, dijadikan dalil oleh para ulama fikih. Tata cara sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Riwayatnya mana? Riwayatnya ini. Nah, namun dalam riwayat yang lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu an juga meriwayatkan ada langsung 4 rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat salam di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan ditanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi. Dan jangan ditanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ya, para ulama memberikan keterangan. Format 4 rakaat, 3 rakaat. Itu sesungguhnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rasulullah setelah 4 rakaat dapat 4 rakaat berhenti. Ada yang memberikan keterangan seperti itu. Namun ada juga ulama yang mengambil letterleknya dalil. Lah wong ning kene disebutke 4 rakaat kok. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam kok. Baru 3 rakaat kok. Ora ana rakaat salam berhenti. Makanya kita temukan di kanan kiri kita, loh, macam-macam. Iku ana sing salat rakaat 4 rakaat langsung lagi salam. Nggih, ada. Boleh. Kalau mengambil letterlek ayat dalil ini boleh.
Meskipun para ulama tidak menerangkan dengan cara itu. Ulama menerangkan dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu ulama yang mengambil keterlekan hadis ini sah. Wane masalah sah Gusti Allah sing ngerti. Sing penting padha duwe dalile, aja padha tukaran. Lho, enak mboten? Selanjutnya jam berapa? Jam 5 sudah 15 menit. Ya, semoga selesai baca artikel saya ini. Kadang Rasulullah itu 1 rakaat 2 jam. Ya, Rasulullah sholat 1 rakaat 2 jam. Dari Hudzaifah radhiyallahu an. Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan surat An-Nisa dalam 1 rakaat. Setiap melewati ayat rahmat, Nabi memohon. Dan setiap melewati surat azab, Nabi meminta perlindungan. Seperti itu. Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari menyebutkan ini. Dihitung-hitung kata Imam Ibnu Hajar Asqalani itu sekitar 2 jam. Nek sing maca Rasulullah, sing maos Rasulullah, sing maos hafid Quran, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa niku nggih 2 jam. Nek sing maca Kiai samping lepen Ustadz Denok Aji Murti ayat niku nggih ana 6 jam. Paham nggih? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih saja berdiri sampai aku ingin melakukan sesuatu yang buruk. Kami bertanya, apakah akan kau lakukan? Ibnu Mas'ud menjawab, aku ingin duduk saja dan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dangune Rasulullah niku berdiri. Nggih. Maka kesimpulan sholat di bulan Ramadan pada fase Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pensyariatan sholat malam. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan secara umum kepada seluruh sahabat Nabi. Anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam direspon oleh sahabat dengan menghidupkan malam-malam Ramadan. Ada yang di masjid, ada yang di rumah. Yaitu mengikuti mereka yang hafalan Qurannya banyak. Nabi SAW sholat malam di masjid tanpa memerintahkan sahabat untuk ikut menjadi makmum. Tapi sahabat yang lain mengikuti. Ketika Rasulullah ngerti diikuti, Rasulullah mempercepat. Nabi melakukan sholat malam hingga 1/3 malam, bahkan sampai hingga waktu subuh. Rasulullah SAW di akhir-akhir Ramadan, beliau melakukan sholat bersama sahabat, yaitu di malam 23, 25, dan 27. Kemudian absennya Rasulullah SAW itu karena takut dianggap wajib. Jumlah rakaat pada zaman Rasulullah, Nabi tidak pernah menentukan jumlah rakaat pada zaman Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah mengatakan pernah 13 rakaat, pernah 11 rakaat, pernah 7 rakaat, pernah 9 rakaat, pernah 2 rakaat dengan 1 salam, pernah 4 rakaat dengan Nabi istirahat. Ini keterangan pada zaman Rasulullah. Kemudian Qiyamul Ramadan, ketika pada zamannya Abu Bakar bagaimana? Abu Bakar tidak banyak merubah. Abu Bakar melakukan seperti persis yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dipotret dalam kitab Sahihnya Imam Bukhari, Imam Muslim dalam redaksinya yang sama. Beliau mengatakan, Ibnu Syibah berkata, Nabi SAW wafat dan keadaan sholat malam Ramadan begitu saja di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan pada masa asal menjabatnya Sayyidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu ada satu peristiwa bagus. Apa? Sayyidah Aisyah yaitu mengangkat
anak-anak kecil menjadi imam bagi mereka. Jadi mengangkat anak-anak kecil menjadi imam mereka yang mereka hafalannya sudah banyak. Kemudian Sayyidah Aisyah memasakkan makanan yang enak bagi mereka. Loh, jadi memberikan makan kepada orang-orang itu yang habis sholat tarawih ini ternyata pernah dikerjakan oleh Ibunda Aisyah, jaburan. Dan alhamdulillah insya Allah Al-Ausat akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Ibunda Aisyah. Kita akan mengirim keripik tempe ke masjid-masjid untuk jaburan. Setelah sholat tarawih, tadarus Quran, mereka akan makan keripik tempe dari Al-Ausat. Ada berapa masjid? Monggo, masjid yang pengen mendapatkan keripik tempe dari Al-Ausat dipersilahkan. Mana? Dari Sayyidah Aisyah kami menjadikan anak-anak dari Kutab untuk kami jadikan imam sholat kami di bulan Ramadan. Lalu kami masakkan untuk mereka koliyah juga kuskar, yaitu jenis makanan versi mereka ya. Versi kita ya kolak lah ya. Versi kita kolak. Itu yang terjadi pada zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan pada masa itu. Nah, kemudian pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana? Ini yang seperti yang inilah yang dari qiyamul Ramadan kemudian menjadi salat qiyamut tarawih, salatut tarawih. Ini pada zaman ini. Semoga cukup waktunya. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah, maka berubah. Ya, berubah. Karena pada zaman itu orang-orang sholat sendiri-sendiri. Ada yang kelompok sini, ada yang sendirian, ada kelompok 2, ada yang 5, ada 6, buising, ngeriung. Ya, ngeriung. Maka ini diabadikan di dalam kitab Tarikh Al-Madinah. Disusun oleh Ibnu Syabah. Dari Naufal bin Iyas Al-Huzaili, beliau berkata, orang-orang melakukan sholat malam Ramadan di masjid berpencar-pencar. Dan ketika mereka mendengar ada imam yang bagus bacaannya, mereka ikuti dia. Lalu Umar Dion berkata, mereka seperti menjalankan Quran sebagai nyanyian. Ya, diliuk-liuke. Ya, maka ada tradisi baru setelah itu. Apa? Yaitu Umar radhiyallahu an gerah dengan kondisi ini, maka disatukanlah mereka. Mereka disatukan, mereka dijadikan satu. Ya, mereka dijadikan satu. Lah sahabat Abdullah bin Abdul Al-Qari ini memotret peristiwa ini dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an di salah satu malam Ramadan. Dan kami menemukan orang-orang berkelompok-kelompok. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat bersama dengan yang lainnya. Kemudian Umar berkata, aku melihat seandainya aku kumpulkan mereka dalam satu jamaah, niscaya akan lebih baik. Kemudian ia dikumpulkan dalam satu imam. Siapa yang diutus? Yang diutus adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar berkata, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Jadi bid'ah, ahsanul bid'ah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah sebaik-baik bid'ah. Nikmatul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik amalan bid'ah itu adalah ini. Apa? Sholat tarawih berjamaah. Dan yang tidur di awal malam lebih baik dibandingkan bangun di awal malam. Maka saat itu dikumpulkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Tamim Ad-Dari juga menjadi imam. Bukan hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menugaskan sahabat-sahabat yang lain untuk apa? Mengumpulkan muslimah-muslimah untuk sholat tarawih. Ada imamnya juga saat itu, gitu ya. Jadi wong wedok sholat jamaah tarawih itu ada pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahkan dikasih imam.
Dari Al-Shibl bin Yazid dari Umar bin berkata, beliau mengumpulkan jemaah dengan Imam Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Ubay melakukan sholat malam bersama witir dengan 13 rakaat. Pada zaman itu masih 13 rakaat pada awal-awal. Tapi sholatnya sampai subuh. Masya Allah, banyak yang tidak kuat. Maka karena banyak yang tidak kuat, kemudian diperbanyak rokaatnya. Menjadi berapa? 23. 20 rokaat dan 3 rokaat. Kenapa? Gini. Imam bertambah banyak, orang banyak, bacaannya panjang-panjang, ya, bacaannya panjang-panjang, kemudian berselang-berselang kurang. Karena perintahnya Umar bin Khattab itu pertama kali. Sholat itu setiap imam, ini keputusan khalifah saat itu. Satu rokaatnya 50 sampai 60 rokaat. Ayat, bukan rokaat. 50 sampai 60 ayat. Ini diabadikan oleh periwayat dari Sa'ad Abi Yazid. Dari imam membaca ayat. Dalam sholat qiyamul Ramadan zamannya Umar, dalam satu rokaatnya 50 sampai 60 ayat. Walah, panjangnya bukan main. Karena banyak sing ora kuat, banyak sing kelamaan, maka dari Abu Usman Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan para qori dan memerintahkan yang mudah bagi mereka untuk membaca 30 ayat. Karena banyak yang kuat, perintah kedua adalah 30 ayat dan 25 ayat. Imam-imam dikumpulkan lagi. Saiki aja 60 50, saiki 20 atau 30. Ternyata masih tidak kuat lagi, menjadi ringan, maka diperbanyak menjadi rokaatnya ditambah lagi, jumlahnya 20 dan 3 rokaat. Dalam riwayat yang lain 36 rokaat, dalam riwayat yang lain 41 rokaat. Niki wis gak nyandak waktu nih. Tetapi yang rokaatnya banyak itu satu ayatnya cuma 5 sampai 6 ayat. Gitu ya. Ini adalah ijtihadnya pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, pun mudeng ya dari sini ya. Ada yang 8 dan 3 rakaat, ada yang 13 rakaat. Pada zamannya Umar ada yang 18 rakaat, ada yang 23 rakaat. Ada yang 41 rakaat. Ini kalau saya bacakan riwayatnya, dari situlah karena panjangnya bukan main, maka muncullah istilah sholat tarawih. Itu pada zaman Umar bin Khattab. Pada zamannya Ali radhiyallahu an. Pada zamannya Ali. Kapan Ali? Maka Ali pun juga pada zamannya Utsman. Utsman berapa? Mengimami 23 rakaat. Ali berapa? Ali juga 23 rakaat. Karena Umar 23 rakaat. Kemudian Utsman 23 rakaat. Kemudian Ali 23 rakaat. Para imam madhab. Imam madhab semuanya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Kalau sholat tarawih di bulan Ramadan itu 23 rakaat. Bahkan Imam Malik mengatakan 36 rakaat. Paham ya? Inilah sejarah dari sholat tarawih. Nah, akan tetapi fikih itu berjalan. Tadi ada yang tanya ya tadi ya, tapi bulet-bulet ya. Ustadz, sholat tarawih, sholat tarawih itu 11 rakaat bid'ah apa enggak? Oh enggak. Bahkan yang disebut dengan sholat tarawih itu 23 rakaat atau 36 rakaat. Kalau sholat tarawih ya, sholat tarawih. Imam-imam zaman dahulu, mulai para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam madhab,
Bahkan para ulama mengisor terus. Itu tidak mengenal sholat tarawih 11 rakaat. Mereka tidak kenal. Karena mereka hanya mengenal 11 rakaat itu di luar Ramadan. Ketika Ramadan, para imam madhab tidak ada yang 11 rakaat. Tidak ada. Lah kok saya 11 rakaat? Makane nek jenengan sholat 11 rakaat, niatnya jangan sholat tarawih. Niatnya qiyam Ramadan. Monandan. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.